Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ABC, yaitu antecedent, behavior, dan konsekuensi dalam pendekatan behavior. Jadi dalam pendekatan behavior, konseling menekankan pada analisis dan modifikasi perilaku melalui prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, salah satu alat dalam pendekatan ini adalah analisis ABC yang merupakan singkatan dari antecedent yaitu penduluhan, behavior perilaku, dan konsekuensi. Nah, metode ini membantu konselor untuk memahami dan mengubah perilaku klien dengan cara menganalisis faktor-faktor yang mendahului, menyertai, dan mengikuti perilaku tersebut. Nah, yang pertama ini antecedent yaitu pendahuluan. Ini adalah segala sesuatu yang terjadi sebelum perilaku yang diinginkan atau tidak diinginkan muncul. Nah, pendahuluan ini bisa berupa situasi, kejadian, atau kondisi tertentu yang memicu perilaku. Nah, di sini contohnya itu kayak seperti seorang anak yang mulai menangis ketika mendengar suara keras. Terus ada seorang siswa yang merasa cemas setiap kali guru meminta mereka menjawab pertanyaan kelas gitu. Yang kedua ada behavior, perilaku. Behavior ini adalah tindakan atau respon yang dilakukan oleh individu sebagai reaksi terhadap pendahuluan. Nah, di mana perilaku ini bisa berupa tindakan yang terlihat atau respon internal seperti perasaan atau pikiran. Nah, contohnya di sini tersebut menangis itu merupakan perilaku. Nah, setelah anak menangis, dia mendengar suara keras itu pendahuluan. Jadi dia menangis karena mendengar suara keras. Akhirnya perilaku yang dia lakukan yaitu menangis gitu ya. Nah, ada lagi contohnya itu siswa tersebut mulai berkeringat dan menghindari kontak mata. Itu merupakan perilaku. Ketika guru memanggil namanya, nah itu masuk dalam pendahuluan. Terus selanjutnya ada konsekuensi. Di sini adalah hasil atau respon yang mengikuti perilaku. Nah, konsekuensi ini bisa memperkuat atau melemahkan perilaku tersebut. Ada konsekuensi positif yang mana cenderung meningkatkan kemungkinan perilaku berulang, sedangkan konsekuensi negatif yaitu cenderung menurunkan kemungkinan perilaku berulang. Nah, contohnya berhenti menangis ketika orang tua memberikan perhatian. Nah, itu berarti konsekuensi positif. Siswa menerima pujian dari guru setelah memberikan jawaban yang benar. Itu masuk konsekuensi positif. Nah, negatifnya siswa mendapat teguran karena tidak menjawab pertanyaan yang telah diberikan guru. Nah, gitu. Jadi di sini ada langkah-langkah dalam analisis ABC, yaitu yang pertama identifikasi perilaku yang ingin dianalisis, di mana ini pilihan perilaku spesifik yang ingin dianalisis atau diubah. Yang kedua ada kumpulan data tentang pendahuluan. Nah, ini berisi catatan kejadian atau situasi yang terjadi sebelum perilaku tersebut muncul. Nah, yang ketiga ada amati dan catat perilaku. Nah, di sini dokumentasi perilaku yang ditunjukkan individu secara rinci. Yang keempat itu ada identifikasi konsekuensi, di mana perhatikan dan catat konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Yang kelima ada analisis dan modifikasi. Nah, analisis ini berhubungan antara pendahuluan, perilaku, dan konsekuensi. Nah, gunanya informasi ini untuk merancang intervensi yang dapat mengubah pendahuluan atau konsekuensi untuk memodifikasi perilaku tersebut. Gitu ya. Nah, contoh-contoh kasusnya, kasus seorang siswa sering terlambat masuk kelas setelah istirahat. Nah, antesidennya itu bel istirahat berbunyi. Siswa masih bermain di lapangan. Nah, perilakunya atau behaviornya siswa masuk kelas terlambat. Nah, konsekuensi yang guru berikan yaitu guru memarahi siswa di depan kelas. Nah,
Untuk analisisnya, pendahuluannya itu bel istirahat yang berbunyi memberikan sinyal kepada siswa untuk kembali ke kelas. Nah, perilaku siswa di mana siswa tetap bermain di lapangan meskipun bel sudah berbunyi. Akhirnya konsekuensi yang guru berikan yaitu berupa teguran. Seperti itu. Uh, ada yang ditanyakan dari materi yang saya paparkan? Tidak, cukup. Oke. Jadi bisa dipahami ya? Dari Iya, paham. Oke. Jadi sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.